Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagaimana kabar sedulur semua? Semoga ridha Allah senantiasa tercurah untuk kita semua, dan semoga sedulur semua selalu dilimpahi kesehatan. Kalau kita membahas sosok Sadroddin, kita seperti membahas seorang tokoh superhero atau pahlawan yang akan segera muncul, yang sesuai dengan angan-angan kita tentunya. Karena kasaf, hijab, tabir dari sosok Sadroddin ini benar-benar tersembunyi, benar-benar rahasia. Tak ada seorang pun yang tahu. Maharaja Jayabaya pun hanya menggambarkan sekilas tentang sosok Sadroddin. Beliau hanya memberi ciri-ciri kalau sosok Sadroddin berasal dari sebelah timur kaki Gunung Lawu. Sedangkan kita tahu sisi timur dari Gunung Lawu itu banyak kota, banyak daerah, bahkan mungkin beribu-ribu desa. Dan beliau juga menggambarkan pun tidak secara jelas. Beliau hanya menggambarkan kalau sosok Sadroddin ini berparas seperti Batara Krishna dan berwatak Baladewa. Nah, ciri-ciri ini pun masih samar karena banyak ditemui pada tokoh-tokoh, pada orang-orang biasa juga ada. Justru uniknya dari ramalan-ramalan ini, banyak orang mengepaskan, mencocokkan dengan bait-bait tersebut sehingga menimbulkan kepercayaan diri yang berlebihan dan berani mengakui sebagai sosok Sadroddin. Tabir Sadroddin sangat-sangat tebal, bahkan bisa jadi hampa sehampa alam semesta. Mustahil ada orang yang bisa selama Sang Pencipta Allah belum menentukan kapan dia muncul. Saya pikir nggak akan muncul, karena sosok Sadroddin ini dia tidak menjadi bawahan dari sebuah raja atau tuan. Dia hanya berdasar pada ketentuan langit, ketentuan Tuhan, ketentuan Allah. Dan dia pun bisa jadi tidak tahu atau bahkan menolak kalau dia sebenarnya yang dinanti, kalau dia sebenarnya yang dikisahkan dalam ramalan-ramalan. Jadi kapan sosok ini akan muncul? Walaupun tanda-tanda alam sudah menjelaskan, bahkan alam pun seperti mengabarkan bahwa sosok ini memang benar-benar ada. Dengan tanda-tandanya alam memberi pesan bahwa sosok itu memang benar-benar ada. Namun di mana dia? Di mana rumahnya? Di mana daerahnya? Gak ada yang tahu. Memang saya pernah mendengar ada beberapa orang waskita yang mengetahui sosok Sadroddin. Namun mengetahui dalam arti bukan secara penglihatan mata yang berwujud pada wadah kasar, namun beliau mengetahui bahwa sosok ini sudah ada di alam samar, alam gaib. Jadi kalau sukmanya atau kiprahnya
atau aksinya di alam gaib sudah terbaca, berarti sosok di alam nyatanya pun berarti sudah ada. Namun alam masih menutupi, hijab leluhur masih menaungi, dan Allah pun masih merahasiakan sosok ini. Jadi tidak cukup dengan berdasar ramalan dari Jayabaya, Uga Wangsit Siliwangi, kita bisa menentukan siapa sosok Satrio Piningit ini. Karena itu semacam siloka atau sanepo atau peribahasa atau ibarat menggambarkan sosok Satrio Piningit ini, bukan secara nyata. Yang bernama ini, itu si A, si B, bukan. Jadi tetap keberadaan sosok Satrio Piningit ini pun masih rahasia. Yang pasti seorang Satrio Piningit juga akan mengaku sebagai Satrio Piningit. Di saat dia mengaku, sudah gugur kepingitannya. Nah, justru nanti para leluhur dan juga alam yang akan menjelaskan bahwa inilah sang Satrio Piningit, inilah kesatria yang ditunggu oleh Nusantara, inilah kesatria yang menjadi momongan leluhur, inilah kesatria yang menjadi anak alam. Mereka-mereka yang akan menjelaskan dengan caranya masing-masing. Nah, dengan caranya masing-masing ini tentu luas kalau kita artikan. Alam bisa jadi akan berpesta. Nah, pestanya pun bisa kita terjemahkan atau kita tafsirkan itu bermacam-macam. Karena kemurkaan alam dan kebahagiaan alam itu beda tipis. Bisa jadi alam nanti akan meletupkan gunung-gunungnya secara bersamaan. Angin akan berputar-putar sebagai pesta pora. Tanah akan berguncang. Memang itu masih rahasia. Karena alam sendiri yang mengerti caranya untuk melampiaskan kebahagiaan atas kemunculan momen. Dia pun tidak dibawa pengaruh seseorang atau bekerja sesuai dengan perintah dia adalah nurani dia, nurani yang terkoneksi sama sang pencipta. Dia welas asih, dia pamomong, dia juga pemimpin. Tuh, jadi sosok Satrio Piningit ada namun tiada, tiada namun ada. Mungkin memang benar kemunculannya sudah dekat, karena ada beberapa titik energi manusia istimewa. Saya rasakan banyak di Nusantara ini yang titik energinya tiba-tiba memancar dan setelah itu hilang lagi. Mereka adalah golongan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bersih hati, orang-orang yang telah memasrahkan hidupnya pada sang pencipta. Dan mungkin mereka sekarang sedang mencari kesatria atau menjemput kesatria itu, bahwa alam bisawab. Oke, semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan. Tidak ada maksud menggurui atau sok pintar, dan tidak memaksakan atau berbicara sebuah kebenaran. Saya hanya menyampaikan untuk sebagai bahan literasi, penambah wawasan, dan bahan berpikir untuk kita semua, dan bahan untuk sama-sama belajar tentang legenda dari sosok ini. Oke,
subscribe jika dirasa bermanfaat, abaikan jika dirasa mudarat, like, komen yang positif, dan bagikan agar sedulur yang lainnya bisa ikutan belajar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Bye. See you.